Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Vivia di Ambil Jeda. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga makin lancar ya puasanya dan semakin terbiasa menahan haus serta lapar di bulan puasa yang suci ini. Nah teman-teman, ada momen yang paling bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan yang kita kenal dengan Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan pada masa awal perkembangan Islam di tanggal 17 Maret 622 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Waktu itu jumlah pasukan umat Islam yang hanya terdiri dari 314 berbanding jauh dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah lebih dari 1000 pasukan. Perang ini bermula dari kebencian Abu Jahal pada kegiatan dakwah dari Rasulullah. Abu Jahal merasa posisinya sebagai pemuka kaum Quraisy terancam dengan dakwahnya ini. Karena semakin banyak orang-orang yang memeluk agama Islam berkat dakwah Rasulullah. Sehingga Abu Jahal dan kaumnya melakukan penyiksaan, penindasan, dan merampas harta umat Islam yang bikin umat Islam akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi bukannya tenang, umat Islam malah makin diteror. Dan ini bikin umat Islam pengen ngelawan hingga akhirnya mereka pun nyusun strategi. Walaupun dalam kondisi lapar dan haus, umat Islam tetap semangat buat berperang hingga akhirnya umat Islam berhasil untuk menangin Perang Badar. Meski sekarang alhamdulillah kita nggak lagi berperang secara fisik, tapi sejatinya kita sedang berperang dengan hawa nafsu. Dan ada beberapa hikmah penting yang teman-teman bisa petik dari Perang Badar di momen puasa ini. Yang pertama, jangan malas. Umat muslim turut serta dalam Perang Badar, meski kondisi berpuasa dan kalah jumlah tentara, tapi berkat semangat yang berkobar, akhirnya mereka bisa meraih kemenangan. Artinya, bulan puasa bukan bulan buat bermalas-malasan. Justru harus lebih semangat dalam beribadah, sebagaimana semangat tentara Badar memerangi musuh. Kedua, tawakal kepada Allah. Secara logika, mustahil pasukan yang hanya berjumlah 300-an melawan pasukan yang lebih dari 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Tapi dengan tawakal kepada Allah, umat muslim ternyata bisa meraihnya. Nah teman-teman, kalau di tokoh zaman sekarang, contoh semangat yang dilakukan sama kaum muslim dalam Perang Badar ini udah pernah dilakuin sama Obama. Mungkin kalau Obama nggak ngelawan rasa rendah diri dan insecure-nya, udah pasti hari ini kita nggak bakal kenal dia sebagai orator ulung dunia sekaligus Presiden Amerika 2 periode berturut-turut. Barack Obama lahir di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat tahun 1961. Ayah kandungnya adalah orang kulit hitam dan ibunya adalah orang kulit putih. Tapi pas Obama berusia 2 tahun, kedua orang tuanya akhirnya berpisah. Ibunya akhirnya menikah lagi dengan laki-laki warga negara Indonesia. Obama kemudian sempat tinggal di Indonesia antara tahun 1967 sampai 1971. Tapi nggak lama membina rumah tangga, ibu dan ayah tirinya juga ternyata berpisah. Obama kemudian kembali ke Hawaii dan ngelanjutin sekolah menengahnya di sana. Di Hawaii, Obama diasuh sama kakek dan neneknya. Berbeda dengan budaya orang Indonesia yang ramah tamah, teman-teman sekolahnya di Hawaii justru sering membuli Obama karena Obama adalah blasteran yang gak jelas dia berada di golongan mana, apakah itu kulit hitam atau kulit putih. Obama yang merasa gak diterima sama teman-temannya jadi merasa rendah diri dan insecure. Dia sendirian, gak punya teman, hingga akhirnya Obama sempat terjerumus ke dalam pengaruh buruk obat-obatan terlarang. Di masa-masa sulit ini, Obama memilih untuk bangkit. Ia gak mau terjerumus lebih dalam sama narkoba. Meski introvert, ternyata dari kecil Obama punya skill public speaking yang keren. Ini adalah titik balik seorang Barack Obama. Setelah lulus SMA, dia hijrah dari Hawaii ke Amerika Daratan buat ngelanjutin pendidikannya. Awalnya jadi mahasiswa di Los Angeles, terus pindah ke New York dan kuliah di Universitas Columbia. Terakhir, Obama kuliah S3 di Harvard Law School yang ada di Chicago, Amerika. Obama makin mempertajam skill public speakingnya dengan ngikutin banyak kegiatan, mulai aktivis di komunitas, praktisi hukum, akademisi, dan yang terakhir jadi politisi. Obama juga pernah jadi anggota badan legislatif dan pernah nyalonin diri jadi anggota DPR Amerika pas tahun 2000. Tapi ternyata dia kalah. Kemudian karir politiknya makin cemerlang pas dia terpilih jadi senator pas tahun 2005. Dan 2 tahun kemudian Obama ngajuin diri buat jadi calon presiden ngelawan Hillary Clinton. Dalam pemilihan presiden Amerika itu, Obama benar-benar nunjukin kemampuan orasi yang bikin banyak orang kemudian terkesan sama dia. Selain itu, Obama juga terkenal sebagai orang yang bijaksana. Dan akhirnya Obama terpilih jadi presiden Amerika selama 2 periode. Nah teman-teman, kisah dari Obama ini membuktikan kalau seburuk apapun masa lalu bukan berarti akan membuat masa depan kita ikut buruk juga. Yang harus kita lakukan adalah percaya sama diri sendiri. Percaya sama takdir yang udah Allah kasih buat kita
kita karena itu adalah yang terbaik. Bunuh dan lawan rasa semua insecure dan rendah diri yang kita rasain, biar kita juga jadi lebih percaya diri. Karena kalau kata buku Bicara Itu Ada Seninya, percaya diri yang kuat adalah modal utama biar kamu jago ngomong di depan umum. Kalau pede pas ngomong, kamu bisa jadi orang yang lebih berwibawa, bisa nyentuh hati siapapun, kayak Obama contohnya. Kalau Obama nggak pede, dia nggak bakal bisa dapetin banyak achievement di hidupnya. Dia nggak bisa jadi senat, politisi sukses, sampai jadi presiden. Tingkat pede yang tinggi dari seorang Obama bikin dia jadi terkenal hampir di seluruh dunia. Dia nggak cuma jadi presiden, tapi dia diakui dunia karena dia adalah seorang orator yang ulung. Dan kita semua punya kesempatan buat jadi kayak Obama atau siapapun yang kita pengen. Tapi kuncinya ada satu, yaitu percaya diri dengan diri sendiri. Karena kalau kita bisa percaya diri dan percaya sama takdir yang Allah kasih buat kita, insya Allah kita juga bisa ngelewatin segala macam rintangan yang harus kita lewatin. Aku Vivia undur diri, sampai jumpa di Ambil Jeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.